Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 201. Hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita terkait dengan ibadah haji. Kita akan berbicara lebih dalam mengenai hakikat ibadah haji. Hari-hari ini saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga besar kita dari seluruh dunia ini sedang berkumpul di Tanah Suci. Hari-hari ini sedang berproses untuk menyelesaikan dan menyempurnakan ritual hajinya. Sudah menjalankan wukuf di Padang Arafah dan sekarang ini sedang berkemah di Mina untuk melanjutkan ritual hajinya. Ada yang melempar jumroh, ada yang melakukan penyembelihan binatang korban, dan ada juga yang sudah menyelesaikan sampai tawaf dan sa'i di sekitar Baitullah. Tetapi semuanya masih akan berlangsung sampai dengan hari Tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Di sini kita di tanah air, kita tidak melakukan ritual ibadah haji itu, tetapi kita bisa memperoleh makna yang terkandung secara spiritual di dalam ritual ibadah haji itu. Sahabat sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa seluruh peribadatan di dalam Islam itu memiliki dua makna atau dua fungsi. Yang pertama adalah secara ritual yang diatur melalui syariat, diatur melalui fikih. Yang kedua, selain ritual itu, terkandung di dalamnya adalah makna, hakikat yang bersifat spiritual. Nah, hari ini kita akan masuk lebih jauh kepada pemahaman yang bersifat hakikat spiritual itu. Sesungguhnya ibadah haji itu adalah puncak dari rukun Islam, di mana seluruh dari rukun Islam itu memiliki nilai-nilai yang bersifat ritual, simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol peribadatan, tapi sekaligus kita harus masuk lebih dalam kepada hakikat spiritualitasnya. Ambillah contoh rukun Islam yang pertama, misalnya syahadat. Dia memiliki dua fungsi sekaligus. Yang pertama berfungsi sebagai ritual, bahwa seseorang untuk bisa disebut sebagai beragama Islam, dia harus membaca dua kalimat syahadat. Itu menjadi batas bahwa seseorang yang tadinya disebut sebagai belum beragama Islam, non-muslim, ketika dia membaca syahadat itu berkomitmen untuk hanya bertuhan kepada Allah dan berteladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah itu dia bisa disebut sebagai seorang Muslim. Jadi bersifat administratif terkait dengan prosesi keagamaan. Itu bersifat ritual. Tetapi tentu saja tidak cukup ritual itu, karena seseorang yang sudah menyatakan komitmennya untuk beragama Islam, dia harus melangkah lebih jauh, lebih dalam untuk menjalankan dan kemudian menghayati dan sampai puncak keislaman dia secara spiritual. Itulah yang harus dijalankan sebagai hakikat dari membaca syahadat. Yang demikian ini digambarkan oleh Al-Quran terkait dengan cerita seorang Arab Badui yang membaca dua kalimat syahadat di hadapan Nabi dan kemudian mengatakan bahwa dirinya itu sudah beriman.
ternyata Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah bahwa berbeda itu antara berislam sebagai sebuah komitmen dan beriman sebagai sebuah perjalanan spiritualitas. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah Muhammad, kalian belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dengan sangat jelas memberikan gambaran kepada kita. Berislam, bersyahadat secara administratif atau secara syariat atau secara ritual itu berbeda dengan proses keimanan yang lebih bersifat spiritual. Terkait dengan komitmen untuk bertuhan kepada Allah misalnya. Secara ritual dia menyatakan bersyahadat, berkomitmen bertuhan hanya kepada Allah. Tetapi secara spiritual, seseorang yang sudah berkomitmen itu harus melakukan perjalanan spiritualitas untuk memahami Allah, berinteraksi, berdialog, dan seterusnya, pendalaman untuk lebih mengenal Allah dan kemudian lebih mendekat kepada Allah. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan gambaran perbedaan antara yang bersifat ritual dengan spiritual. Itu adalah rukun Islam yang pertama. Demikian juga rukun Islam yang kedua, sholat. Digambarkan dalam banyak ayat bahwa sholat itu sesungguhnya adalah proses interaksi, berdialog dengan Allah. Di dalamnya ada zikrullah, berzikir kepada Allah. Di dalamnya ada bermohon, curhat, berdoa kepadanya, juga bersyukur kepadanya. Itu adalah perjalanan spiritual. Tetapi ada juga orang yang menjalani sholat itu hanya sebagai ritual. Dia tidak merasakan zikrullah. Dia tidak merasakan berdoa, curhat, interaksi kepada Allah. Juga tidak bersyukur di dalam sholatnya. Sehingga di dalam surat Al-Ma'un misalnya Allah mengatakan ada loh orang yang sholat tetapi sesungguhnya dia tidak mendapatkan manfaat sholatnya. Bahkan dikatakan celaka orang itu, tempatnya bisa berada di neraka meskipun dia orang yang rajin sholat. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Maka celakalah neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi ayat ini menggambarkan ada orang yang menjalankan sholat sehingga disebut sebagai musallin. Orang yang menjalankan sholat tetapi celaka dia. Fawailul lil musallin. Celaka, tempatnya di neraka wail. Orang yang disebut musallin itu. Ini menunjukkan ada perbedaan antara ritual yang tidak masuk ke kedalaman jiwanya dengan perjalanan kejiwaan, dengan perjalanan spiritualitas seseorang yang disebut sebagai keimanan. Jadi sahabat sekalian, di rukun Islam yang kedua ini pun sholat itu bisa dikatakan bahwa seseorang menjalankan sholat secara ritual tetapi dia tidak mendapatkan perjalanan spiritualitas di dalam sholatnya. Demikian juga di dalam puasa. Allah mengajarkan agar kita mengalami perjalanan kualitas kejiwaan, kualitas keimanan menjadi bertakwa. Seperti digambarkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 terkait dengan perintah puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu sangat jelas adalah sebuah proses latihan, perjalanan spiritualitas dari level beriman, yakin, menjadi menjalankan di dalam kehidupan sehari-harinya, diamalkan dan memiliki skill ketakwaan. Artinya, puasa itu bisa sebagai ritual, hanya menjalankan syariatnya, tata cara fikihnya, tidak membatalkan puasa mulai dari sejak sebelum matahari terbit sampai matahari tenggelam, tetapi bisa saja itu tidak memiliki makna spiritualitas. Sehingga Nabi mengingatkan, banyak loh orang berpuasa tapi nggak dapat manfaat puasanya, kecuali cuma dapat lapar dan dahaga saja. Itu artinya dia tidak masuk ke level spiritualitas. Kalau dia masuk ke level spiritualitas, maka dia akan masuk ke dalam proses perubahan kualitas kejiwaannya. Kualitas spiritualitasnya dari beriman sekedar pada keyakinannya, sampai memunculkan skill kehidupan, skill ketakwaan, kemampuan mengontrol diri untuk senantiasa melakukan kebajikan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ini adalah rukun Islam yang ketiga. Ternyata memang Al-Quran juga mengajarkan bahwa ada sisi spiritual dan ada sisi ritual. Kita harus masuk ke sisi spiritualitasnya itu. Demikian juga tentang zakat, rukun Islam yang keempat. Itu bukan hanya soal sekedar kita mengeluarkan uang dengan hitungan-hitungan tertentu, katakanlah 2,5% dari penghasilan kita. Tetapi lebih dalam dari itu, kalau kita hanya berkutat pada angka-angka, maka itu masih berada di level ritual. Pokoknya terpenuhi syarat dan sah rukunnya untuk menjalankan ibadah, khususnya katakanlah zakat. Tetapi kalau kita masuk ke spiritualitas, maka zakat dan sedekah itu sesungguhnya memiliki fungsi untuk menekan kecintaan kita, mengurangi kecintaan kita kepada harta benda duniawi, sekaligus kita sedang menjalankan proses spiritualitas untuk menjadi lebih peduli, punya empati kepada orang-orang yang miskin, kaum du'afa, kaum yang sedang membutuhkan bantuan dan seterusnya. Itulah yang digambarkan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk perjuangan di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang kesulitan dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Artinya zakat itu pun sesungguhnya poin pentingnya adalah empati kita. Membersihkan harta benda kita dari perasaan kepemilikan yang berlebihan yang itu bisa menjebak kita dalam kehidupan duniawi. Sekaligus kita belajar berempati, menolong orang-orang yang kesulitan yang dimasukkan dalam 8 golongan itu. Orang yang fakir, yang miskin, yang banyak hutang, memerdekakan budak, para pengurus zakat, ya, dan seterusnya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu sesungguhnya esensi dari zakat atau sedekah kita sebagai rukun Islam yang keempat. Demikian juga ibadah haji sebagai puncak dari rukun Islam. Ritual haji itu memiliki makna-makna yang terkandung di dalam rukun-rukun haji yang sebelumnya, secara ritual maupun secara spiritual.
Dimulai dari komitmen syahadat kita, di mana kita berkomitmen hanya akan bertuhan kepada Allah dan berteladan kepada Nabi Muhammad yang keturunan Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim juga digambarkan sebagai imam dan teladan, bahkan yang mengembangkan sejak awal agama yang disebut sebagai agama Islam ini. Komitmen itu terkandung di dalam pelajaran haji. Demikian juga sholat sebagai interaksi, zikrullah, berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, juga terkandung di dalam pelajaran haji. Bukan hanya menjalankan ritualnya, tetapi kita harus memahami hakikat yang terkandung di dalam pelajaran haji itu. Termasuk berpuasa dalam arti mengendalikan diri kita dari berbagai macam larangan-larangan yang juga dikenakan pada orang-orang yang sedang menjalani ritual haji itu. Tidak boleh berkata yang tidak baik, yang menjurus kepada hal-hal yang pertengkaran, perdebatan, dan seterusnya. Pengendalian diri yang diajarkan di dalam ritual berpuasa itu juga dijalankan dalam ritual haji. Termasuk bersedekah, membelanjakan harta di jalan Allah melalui zakat, itu digunakan dalam bentuk untuk membiayai seluruh proses haji kita, dan kemudian berkorban, dan korbannya itu dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, kaum duafa, dan seterusnya. Nah sahabat sekalian, jadi sesungguhnya haji itu bukan cuma soal ritual di tanah suci. Di sana diwajibkan kepada orang yang mampu, yang sanggup melakukan perjalanan ke tanah suci itu. Tetapi orang-orang yang tidak sanggup melakukan perjalanan ke tanah suci dikarenakan berbagai macam hal, dimulai dari rezekinya atau pembiayaannya tidak mencukupi untuk melakukan perjalanan ke tanah suci yang semakin hari semakin mahal ini. Atau secara kesehatannya, atau secara kesibukannya, kesempatannya, bahkan dari urutan atau antrian untuk pergi haji, kita tahu betapa sedikitnya sebetulnya orang yang bisa pergi haji ke tanah suci itu. Coba perhatikan di Indonesia saja misalnya. Umat Islam di Indonesia sekitar 200 juta. 80% dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 260 jutaan itu. Dari 200 juta umat Islam, berapa banyak yang bisa pergi haji? Ternyata kuotanya hanya sekitar 200 ribu orang. Jadi 200 ribu dari 200 juta. Hanya 1/1000 saja dari jumlah umat Islam di Indonesia. Berapa persen itu? 1/1000 itu ya hanya sekitar 0,1%. Artinya 99,9% itu tidak bisa datang ke tanah suci dikarenakan berbagai hal, mulai dari ketidakmampuan pembiayaan sampai urutan atau kesempatan antrian untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Sahabat sekalian, di level dunia, level internasional itu juga sedemikian kurang lebih jumlahnya. Penduduk dunia yang beragama Islam diperkirakan 1,5 miliar. Yang bisa pergi haji hanya sekitar 3 juta saja. 3 juta dibagi 1,5 miliar kira-kira cuma 0,2% saja. Kurang lebih sekitar 99,8% penduduk dunia juga tidak berkesempatan untuk pergi haji. Karena itu sesungguhnya pelajaran haji itu bukan hanya bagi orang-orang yang bisa berangkat ke tanah suci. Meskipun tentu saja bagi yang mereka berada di tanah suci itu mendapat pelajaran yang luar biasa bagi yang tidak hanya terjebak kepada ritual belaka, melainkan mengalami proses perjalanan spiritualitas di sana. Sayangnya tidak sedikit orang-orang yang pergi haji, pulang haji itu juga tidak menjadi haji dalam arti yang sebenarnya. Bisa dikatakan hajinya tidak mabrur. Dikarenakan mereka terjebak pada ritual, menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji,
mengikuti syarat sah dan rukun dari ibadah haji itu, tetapi tidak mengalami perjalanan spiritualitas di sana, tidak mendapatkan hikmah dari prosesi hajinya itu. Sebaliknya ada orang di luar tanah suci justru mendapatkan pelajaran hajinya. Karena sesungguhnya pelajaran haji itu bukan hanya bagi mereka yang bisa datang ke tanah suci, melainkan juga bagi orang-orang yang berada di luar tanah suci. Nabi Ibrahim dan keturunannya sampai Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan. Puncak keteladanan dari para nabi dan rasul keluarga Ibrahim ini adalah berserah diri hanya kepada Allah. Itu bisa dipelajari dan kemudian diterapkan oleh seluruh umat Islam, bukan hanya yang berada di tanah suci. Pelajaran wukuf di padang Arafah misalnya, itu sesungguhnya bukan hanya pelajaran bagi mereka yang sempat datang dan berwukuf di padang Arafah. Karena kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, bagi yang tidak berwukuf di padang Arafah, dia bisa melakukannya dengan berpuasa Arafah. Di dalam puasa itu dia bisa mengalami perjalanan spiritualitas seperti orang yang sedang berwukuf di padang Arafah. Saya menulis dalam sebuah buku yang sangat mendalam yang berjudul Ma'rifat di Padang Arafah. Terbukanya hijab spiritualitas Nabi Ibrahim sehingga beliau kemudian meyakini perintah untuk mengorbankan Nabi Ismail itu terbukanya pada saat beliau berwukuf di padang Arafah. Orang yang tidak sedang berwukuf di padang Arafah disunahkan oleh Rasulullah untuk menjalankan puasa Arafah. Dengan cara itu maka dia melakukan muhasabah dan kemudian melakukan proses-proses untuk membuka hijab jiwanya agar terjadi interaksi spiritualitas selama berpuasa Arafah itu dengan Allah Azza wa Jalla. Setelah menjalani wukuf di padang Arafah itu, jamaah haji melanjutkan perjalanan ritualnya ke kota Mina, berkemah di sana. Kemudian ada ritual yang disebut sebagai lempar jumroh, sebagai simbol untuk perlawanan terhadap sifat-sifat setania. Itu bisa terjadi bukan hanya bagi orang yang berada di sana, tetapi kita bisa melakukan proses spiritual di sini. Penghayatan terhadap ajaran lempar jumroh itu, bahwa kita ini diteladankan oleh para nabi dan rasul harus senantiasa waspada terhadap gangguan, godaan, rayuan, sifat-sifat setania dari dalam diri kita maupun dari lingkungan sekitar kita. Dari tempat lempar jumroh kemudian dilanjutkan ke Mekah, tawaf di sekitar Ka'bah, di sekitar Baitullah. Itu juga adalah sebuah pelajaran yang sangat mendalam, bukan hanya orang yang bertawaf, yang kadang-kadang bahkan mereka tidak mendapatkan hakikat dari makna tawafnya, kecuali hanya berputar-putar 7 kali sambil menjalankan syarat sah dan rukunnya saja. Tetapi tidak ada interaksi yang bersifat spiritual antara dirinya dengan Allah pada saat bertawaf itu. Tetapi bagi orang-orang yang berada di luar tanah suci sesungguhnya juga bisa mengambil simbolisasi untuk bertawaf senantiasa di Baitullah. Bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya dalam keseharian kita, sepanjang hidup kita, itu adalah mirip dengan bertawaf. Kita berputar-putar di segala macam aktivitas, peristiwa keseharian kita. Ada orang yang tawafnya berputar-putar cuma urusan harta benda saja. Ada orang-orang yang sehari-hari tawafnya hanya di seputar kekuasaan, ya, rebutan kekuasaan politik dan sebagainya. Ada orang yang bertawaf, berputar-putar dalam aktivitas kesehariannya tentang segala macam godaan duniawi. Tetapi kalau kita mau mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad, maka kita ini diajari untuk bertawaf di Baitullah. Hanya berputar-putar di sekitar Baitullah, rumah Allah, kiblat bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk senantiasa menjadikan Allah dalam orientasi kehidupannya satu-satunya.
Dan yang terakhir, ibadah sa'i atau ritual sa'i. Itu sesungguhnya adalah pelajaran yang sangat mendalam terkait dengan apa yang terjadi, perjuangan yang dilakukan oleh ibunda Nabi Ismail yaitu Siti Hajar untuk mempertahankan hidupnya ketika beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim di cikal bakal kota Mekah yang waktu itu masih kosong, tidak ada kehidupan, tidak ada sumber air, tidak ada pepohonan dan sebagainya. Kemudian beliau berusaha untuk mempertahankan hidupnya, survive dengan lari-lari antara bukit yang satu dengan bukit yang lainnya, antara Sofa dengan Marwa, untuk melihat apakah di sekitar tempat itu ada kehidupan yang bisa menyelamatkan mereka. Itulah perjuangan yang tanpa kenal putus asa sambil berserah diri hanya kepada Allah. Dan kemudian Allah membukakan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh Hajar dan Ismail itu. Muncullah sumber air Zam-Zam di tempat itu, kemudian memunculkan oase, sumber mata air yang mendatangkan burung-burung minum di situ, dan kemudian sejumlah pedagang karavan melihat ada burung-burung turun di tempat itu, mereka mengatakan di sana pasti ada sumber air. Datanglah pedagang karavan itu ke tempat tersebut, bertemulah dengan ibu dan anak yang sedang berusaha untuk survive itu. Terselamatkan Hajar dan anaknya Ismail itu dikarenakan pedagang karavan itu kemudian berdiam berkemah di sana. Tuker barter makanan dengan air yang dianggap dikira dimiliki oleh Hajar dan putranya itu. Akhirnya kota itu atau tempat itu menjadi kota yang ramai, menjadi tempat persinggahan para pedagang karavan dari arah utara menuju ke selatan Jazirah Arabia atau sebaliknya. Sahabat sekalian, semua ini ritual ibadah haji itu sesungguhnya memiliki hakikat spiritual yang sangat mendalam, bukan hanya bagi orang-orang yang datang ke Tanah Suci, apalagi mereka yang datang ke sana tidak memahami background dari peristiwa itu. Ini bisa menjadi pelajaran termasuk bagi orang-orang yang tidak berkesempatan datang ke Tanah Suci, tetapi memahami makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Dan kemudian menjadikan pelajaran haji ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk apa? Untuk berproses mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian hanya berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka di dalam surat Al-Baqarah Allah menggambarkan bagaimana prosesi itu, peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai sebuah proses berserah diri dan untuk bertaubat atas segala kesalahan atau perilaku yang sebelum itu, semuanya menuju kepada kualitas spiritual yang lebih baik, berserah diri dan bertobat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 128. Rabbana waja'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang juga berserah diri kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Jadi poin pentingnya ada dua. Yang pertama adalah bertaubat atas segala kesalahan yang telah kita lakukan sebelum ini. Dan kemudian belajar berproses untuk berserah diri hanya kepada Allah semata. Itulah pelajaran universal dari prosesi haji atau ritual haji yang dilakukan di Tanah Suci tapi dibarengi oleh seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini untuk melaksanakan semacam ritual yang ada di Tanah Suci, tetapi bagi orang-orang yang tidak berhaji
dengan mengambil makna, hakikat, spiritualitas yang sama dan bisa kita jalankan sepanjang kehidupan kita. Maka secara mendalam kemudian Allah menggambarkan tentang kualitas Nabi Ibrahim itu sebagai teladan bagi kita semua yang disebut sebagai Nabi kesayangan Allah, Sang Khalilullah. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebajikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Sahabat sekalian, itulah yang diajarkan oleh Allah melalui keteladanan Ibrahim dan kemudian dimanifestasikan di dalam ritual haji, napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, Sang Khalilullah. Siapa saja bisa mengikuti, meneladani apa yang digambarkan, diajarkan, diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya ini, maka dia berpotensi untuk menjadi Khalilullah seperti Nabi Ibrahim itu. Menjadi kesayangan Allah. Betapa luar biasa sahabat sekalian. Itulah sesungguhnya pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi, bukan hanya orang yang bisa dan sanggup datang ke tanah suci, tetapi juga bagi 99% lebih umat Islam di muka bumi ini yang mengambil pelajaran haji itu dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya sampai akhir hayatnya, insya Allah. Allah akan menjadikan dia seorang muslim sejati yang menjadi kesayangan Allah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.